Sebuah pabrik sepatu di Tangerang mendadak melejit sukses. Pemiliknya dikenal kaya raya, tapi anehnya, setiap kali usahanya naik, selalu ada keluarganya yang meninggal dengan cara tidak wajar. Bahkan, beberapa karyawan pun ikut jadi korban. Banyak rumor beredar kalau sang pemilik melakukan pesugihan, namun semakin banyak orang yang penasaran, makin terasa ada sesuatu yang mengintai. Seolah pembaca atau pendengar juga sedang ikut masuk ke dalam lingkaran terkutuk itu. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di sebuah kawasan industri di Tangerang, ada sebuah pabrik sepatu yang dulunya biasa banget, bahkan nyaris nggak dilirik orang. Bangunannya sederhana, cat temboknya kusam, pagar besinya berkarat. Setiap orang yang lewat depan pabrik itu selalu bilang kalau pabriknya sepi, karyawan yang masuk pun bisa dihitung jari. Kadang, truk pengangkut bahan kulit datang seminggu sekali saja. Itu pun cuma bawa barang sedikit. Pak Herman, pemilik pabrik itu, dulu sering terlihat murung. Wajahnya selalu kelihatan capek, bajunya lusuh, dan banyak orang bilang dia sudah pasrah. Kalau usahanya gagal, ada tetangga yang pernah cerita kalau dia sempat mau jual pabrik itu ke orang lain. Tapi nggak ada yang mau beli. Alasannya jelas. Siapa sih yang mau punya pabrik sepi, rugi terus, dan nggak ada perkembangan? Tapi entah kenapa, semua keadaan itu tiba-tiba berubah dalam waktu yang singkat. Kayak ada keajaiban. Dalam beberapa bulan saja, pabrik itu mendadak ramai. Truk pengangkut bahan baku datang hampir setiap hari. Parkiran penuh dengan kendaraan karyawan. Dan suara mesin produksi berdengung nyaris 24 jam. Orang-orang sekitar sampai heran, kok bisa ya? Tiba-tiba rame gini. Yang bikin aneh, pabrik itu bukan cuma rame, tapi orderannya langsung gede-gedean. Ada kabar kalau sepatu buatannya dikirim ke berbagai toko besar, bahkan ada yang bilang sudah sampai ekspor ke luar negeri. Padahal sebelumnya, mereka cuma produksi kecil-kecilan. Sepatu murahan yang dijual di pasar. Pak Herman yang dulu terlihat muram, sekarang tampilannya berubah total. Dia mendadak jadi orang yang penuh percaya diri. Rumahnya yang dulunya sederhana di kawasan perumahan biasa, tiba-tiba direnovasi habis-habisan. Hanya dalam waktu setahun, rumah itu berubah jadi megah dengan pagar tinggi, gerbang besi otomatis, dan jendela-jendela besar yang berkilau. Mobilnya pun gonta-ganti. Kadang terlihat pakai mobil mewah, kadang bawa mobil sport, sampai-sampai tetangga bilang, "Wah, tiap minggu mobilnya beda." Anak-anaknya juga hidup enak. Mereka yang dulu sekolah biasa sekarang pindah ke sekolah internasional dengan biaya super mahal. Istrinya pun berubah penampilan. Sering terlihat pakai perhiasan emas tebal, baju mahal, dan tas branded. Orang kampung cuma bisa melongo melihat perubahan itu. Tapi yang namanya hidup di kampung atau komplek, kabar begini cepat menyebar. Orang-orang mulai bertanya-tanya, kok bisa secepat itu maju? Padahal, pabrik sepatu lain butuh waktu lama buat berkembang. Ada yang bilang, mungkin Pak Herman dapat investor besar. Ada juga yang nebak dia menang tender besar-besaran. Tapi, lama gosip yang beredar makin aneh. Beberapa warga bilang, mereka pernah lihat Pak Herman keluar malam-malam, bawa sesuatu yang ditutup kain hitam. Ada juga yang cerita pernah lihat dia jalan sendirian ke arah hutan kecil di belakang kawasan industri jam 2 pagi, pakai baju serba hitam. Katanya sambil bawa dupa, tapi ya namanya gosip, orang cuma bisa bisik-bisik. Karyawan yang kerja di pabrik itu pun sebenarnya juga merasa ada yang janggal. Salah satu dari mereka, sebut saja namanya Suryo, pernah cerita ke temannya kalau waktu lembur tengah malam, dia sempat lihat sesuatu di ruang produksi. Mesin-mesin yang harusnya butuh operator untuk jalan tiba-tiba bisa bergerak sendiri. Padahal, dia yakin gak ada orang yang nyentuh tombol mesin. Bukan sekali dua kali, tapi sering. Bahkan kadang mesin beroperasi lebih cepat dari biasanya. Seakan-akan ada bantuan yang gak kelihatan. Ada juga cerita dari seorang satpam yang jaga malam. Katanya, sering terdengar suara langkah kaki dari dalam gudang, padahal dia baru saja memastikan gudang itu kosong. Suara itu bukan langkah kaki biasa, tapi berat dan berirama aneh. Kayak ada lebih dari satu orang yang jalan berbarengan. Tapi tiap kali diperiksa, nggak ada siapa-siapa di dalam. Meski begitu, semua orang tetap kerja. Kenapa? Karena gajinya gede. Pak Herman tiba-tiba jadi atasan yang royal. Dia nggak segan kasih bonus gede buat karyawannya, bahkan THR-nya sampai bikin iri orang-orang yang kerja di pabrik lain. Jadi meskipun ada rasa nggak enak, karyawan tetap bertahan. Mereka butuh uang. Dan kerja di pabrik itu bisa bikin dapur tetap ngebul, yang bikin merinding. Ada beberapa orang luar yang coba ikut kerja di sana tapi nggak bertahan lama. Mereka bilang, auranya aneh. Ada yang cuma seminggu udah resign karena tiap malam mimpi buruk. Katanya mimpi lihat banyak orang dengan wajah hancur penuh darah.
berdiri di samping mesin produksi sambil menatap kosong. Ada juga yang cerita tiap kali kerja, dia merasa kayak ada yang ngeliatin dari belakang. Padahal pas nengok, ruangannya kosong. Tetangga yang rumahnya dekat pabrik juga sering ngalamin kejadian aneh. Suara mesin kadang kedengaran terus sampai subuh. Padahal karyawan udah pada pulang. Pernah suatu kali, listrik di sekitar kawasan mati total. Tapi anehnya dari dalam pabrik masih terdengar suara mesin berdengung. Warga makin curiga. Kok bisa? Pabrik itu tetap jalan meski listrik mati? Pak Herman sendiri kalau ditanya, jawabannya selalu enteng. Rezeki sudah jalannya. Kalau orang rajin kerja, pasti Tuhan kasih jalan. Begitu katanya sambil senyum. Tapi anehnya, senyumnya selalu bikin orang yang lihat merasa merinding. Bukan senyum biasa, tapi senyum yang seakan ada sesuatu yang disembunyikan. Ada satu kejadian yang bikin gosip makin kenceng. Malam Jumat Kliwon, beberapa warga yang lewat depan pabrik bilang mereka lihat asap hitam pekat keluar dari atap pabrik. Tapi bukan asap biasa. Bentuknya kayak menyerupai wajah manusia yang menjerit. Mereka kaget dan langsung buru-buru jalan cepat, pura-pura nggak lihat apa-apa. Besoknya pabrik itu malah dapat kontrak besar dari luar negeri. Sejak saat itu, orang-orang makin yakin ada sesuatu di balik kesuksesan mendadak pabrik sepatu tersebut. Apalagi kalau lihat perubahan hidup Pak Herman yang begitu drastis. Yang Niltuk, kayaknya dia ada pesugihannya deh. Soalnya nggak masuk akal. Bisikan-bisikan itu terus menyebar. Dari warung kopi sampai pengajian ibu-ibu. Yang bikin merinding lagi. Setiap kali ada kabar buruk tentang orang di sekitar pabrik, order pabrik itu justru meningkat. Misalnya ada karyawan yang tiba-tiba sakit, keras atau kecelakaan. Beberapa hari kemudian, selalu ada truk besar datang angkut sepatu dalam jumlah banyak. Seolah-olah ada sesuatu yang ditukar dengan kesuksesan. Pak Herman sendiri kayak nggak peduli dengan omongan orang. Dia tetap jalani hidupnya dengan mewah, tapi tatapan matanya sering kosong. Seperti ada beban besar yang ditanggung. Kadang orang lihat dia duduk sendirian di depan pabrik tengah malam, rokok menempel di bibir. Tatapannya lurus ke depan tanpa berkedip. Buat orang luar, semua yang terjadi di pabrik itu hanya terlihat sebagai kesuksesan. Tapi buat yang sering berinteraksi, mereka tahu ada yang aneh. Ada yang bilang pabrik itu nggak cuma tempat kerja, tapi juga jadi tempat buat sesuatu yang nggak kelihatan. Dan anehnya, siapapun yang mulai penasaran dan mencoba mencari tahu lebih dalam, biasanya nggak pernah bertahan lama. Entah tiba-tiba pindah kerja, sakit mendadak, atau bahkan menghilang begitu saja tanpa kabar. Orang-orang pun jadi lebih memilih diam. Mereka pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu. Namun rasa penasaran itu tetap ada. Apalagi buat orang luar yang dengar cerita dari mulut ke mulut. Semakin banyak yang ngomongin, semakin besar misterinya. Sampai akhirnya, gosip itu berubah jadi keyakinan. Pabrik sepatu di Tangerang itu bukan sekadar usaha biasa, tapi ada sesuatu yang jauh lebih kelam di dalamnya. Dan semua berawal dari kesuksesan yang terlalu cepat, terlalu besar, dan terlalu janggal untuk bisa dijelaskan dengan logika biasa. Kejanggalan yang sebelumnya cuma berupa bisik-bisik tetangga mulai terasa nyata ketika anak pertama Pak Herman, yang namanya Dimas, meninggal dengan cara yang aneh. Usianya masih muda, baru 22 tahun, kuliah di Jakarta, anak yang bisa dibilang jadi kebanggaan keluarga. Selama ini Dimas hidupnya enak, sering gonta-ganti motorsport, nongkrong di kafe, pokoknya gaya hidupnya mencerminkan anak orang kaya baru. Orang-orang di kompleks sering lihat, dia pulang malam bawa mobil, musik keras, ketawa-ketawa sama teman-temannya. Seakan gak ada tanda-tanda buruk sama sekali. Sampai suatu malam, kabar mengejutkan menyebar cepat. Orang-orang bilang Dimas kecelakaan. Di jalan tol, mobilnya masuk ke jalur cepat, lalu tiba-tiba tubuhnya ditemukan hancur berantakan. Yang bikin aneh, mobilnya masih utuh. Polisi yang datang ke tempat kejadian perkara juga kebingungan. Gimana bisa tubuh korban hancur kayak habis dilindas berkali-kali, tapi mobilnya sama sekali nggak ringsek. Logika nggak bisa nerima karena biasanya kalau korban parah, mobil juga rusak parah. Tapi kali ini beda. Waktu kabar itu sampai ke telinga warga sekitar pabrik, semua langsung heboh. Ada yang kaget, ada yang ikut sedih, tapi lebih banyak lagi yang mulai bisik-bisik, kok aneh ya? Mobilnya utuh tapi badannya hancur? Jangan-jangan bisikan itu nggak pernah selesai karena orang-orang takut ngomong terang-terangan. Tapi dalam hati kecil mereka, ada firasat buruk. Malam sebelum kejadian, beberapa karyawan pabrik sepatu bercerita kalau mereka mendengar suara tangisan perempuan dari arah gudang bahan kulit. Tangisannya pelan, lirih, panjang, seperti orang meratap. Awalnya mereka kira ada karyawan perempuan yang lagi sedih atau punya masalah. Tapi setelah diperiksa, nggak ada siapa-siapa di sana, gudang kosong. Anehnya, suara itu terus terdengar berulang-ulang, sampai bulu kuduk karyawan berdiri. Salah satu karyawan, Suryo, bahkan sempat bilang ke temannya, ini kayaknya nggak beres. Biasanya kalau ada suara gini,
besok ada kabar buruk. Dan benar saja, keesokan paginya kabar kematian Dimas langsung bikin geger. Sejak saat itu, orang-orang mulai menghubungkan suara tangisan dari gudang dengan musibah yang datang setelahnya. Mereka percaya, tangisan itu semacam pertanda, semacam isyarat kalau ada tumbal yang harus dibayar. Suasana rumah Pak Herman waktu itu mencekam. Banyak orang datang melayat. Tapi semua merasa ada hawa aneh begitu masuk ke dalam rumahnya. Biasanya kalau ada orang meninggal, rumah duka ramai dengan doa, tangisan keluarga, dan suasana duka mendalam. Tapi kali ini beda. Memang benar istrinya. Pak Herman menangis histeris. Tapi anehnya tangisan itu seperti ditahan-tahan, seolah bukan tangisan murni kesedihan, melainkan ketakutan. Tetangga yang datang melayat juga merasakan hawa dingin. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan hitam melintas di ruang tamu. Padahal saat itu semua orang sedang duduk diam. Ada yang bilang mereka mencium bau amis darah bercampur wangi dupa. Padahal di ruang duka tidak ada dupa menyala. Pak Herman sendiri terlihat tegar. Bahkan terlalu tegar untuk seorang ayah yang kehilangan anak. Orang-orang yang datang heran. Kok dia nggak nangis sama sekali? Matanya memang merah, tapi tatapannya kosong. Ada yang bilang, wajahnya seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Dia hanya menyambut para tamu, mengangguk pelan, lalu duduk dengan wajah. Sesekali dia menatap keluar jendela, seolah ada yang sedang dia tunggu. Beberapa karyawan pabrik yang datang melayat juga merasa aneh. Mereka melihat Pak Herman duduk di kursi pojok, tapi di belakangnya samar-samar ada bayangan tinggi besar. Nggak semua bisa lihat, hanya orang-orang tertentu yang peka. Bayangan itu berdiri diam, matanya merah menyala, sesekali menunduk ke arah Pak Herman, seolah mengawasi. Karyawan yang melihat itu langsung pucat dan buru-buru pulang. Kabar kematian Dimas cepat menyebar, bukan cuma di komplek, tapi juga ke telinga orang-orang sekitar kawasan pabrik. Semua orang bertanya-tanya, kenapa anak pertama yang harus jadi korban? Kenapa cara matinya nggak wajar? Semakin lama, gosip makin liar. Ada yang bilang, Dimas sebenarnya bukan kecelakaan biasa, tapi memang sudah dipanggil sebagai tumbal pertama. Makin aneh lagi, beberapa hari setelah pemakaman Dimas, pabrik sepatu itu malah dapat orderan besar-besaran. Truk-truk besar datang, silih berganti. Suara mesin berdengung lebih kencang dari biasanya. Dan para karyawan dipaksa lembur terus. Yang bikin merinding, setiap kali ada korban, produksi pabrik selalu meningkat. Seolah ada kaitan langsung antara nyawa yang hilang dengan keuntungan yang masuk malam-malam. Setelah kematian Dimas juga dipenuhi kejadian aneh. Satpam pabrik sering cerita kalau mereka mendengar suara tangisan perempuan dari gudang bahan kulit. Tapi kali ini bercampur dengan suara laki-laki muda yang menjerit kesakitan. Jeritannya kadang begitu jelas, sampai membuat bulu kuduk berdiri. Tapi begitu diperiksa gudang kosong, hanya ada tumpukan bahan kulit yang diam membisu. Salah satu satpam, Pak Tono, bahkan sampai nggak tahan. Dia cerita ke teman-temannya, waktu itu dia patroli tengah malam. Tiba-tiba mendengar suara langkah kaki cepat dari arah ruang produksi. Saat dia dekati, dia melihat bayangan seorang anak muda dengan wajah hancur berlumuran darah, berlari melewatinya. Pak Tono kaget, hampir jatuh saking takutnya. Bayangan itu kemudian menghilang masuk ke dalam mesin produksi, lalu lenyap begitu saja. Setelah kejadian itu, Pak Tono memutuskan resign. Katanya dia nggak sanggup lagi jaga di tempat yang nggak wajar. Warga sekitar juga ikut merasakan keanehan. Malam-malam sering terdengar suara mobil ngebut dari arah jalan depan pabrik. Padahal jalan sepi. Kalau dicek keluar, nggak ada mobil lewat sama sekali. Ada juga yang bilang mereka sering lihat sosok anak muda berdiri di gerbang pabrik tengah malam. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh luka, tapi begitu didekati, sosok itu hilang. Orang-orang percaya itu adalah arwah Dimas yang belum tenang. Yang bikin semakin yakin kalau ada yang gak beres adalah kejadian di hari ke-7 setelah kematian Dimas. Biasanya keluarga mengadakan tahlilan, tapi kali ini berbeda. Memang benar ada tahlilan, tapi beberapa tamu merasa suasana rumah itu aneh. Saat doa sedang berlangsung, listrik tiba-tiba mati. Rumah mendadak gelap. Hanya ada cahaya lilin. Dalam kegelapan itu, beberapa orang bersumpah mereka melihat bayangan hitam besar berdiri di pojok ruangan, matanya merah, mulutnya menyeringai. Beberapa tamu langsung merinding dan buru-buru pulang begitu acara selesai. Setelah itu, bisikan-bisikan semakin keras. Orang-orang mulai berani bilang terang-terangan kalau kesuksesan pabrik sepatu itu bukan hal wajar. Kayaknya ada pesugihannya. Soalnya aneh banget, anaknya mati, usahanya malah makin maju. Begitu kata salah satu tetangga di warung kopi. Yang lain hanya mengangguk, takut kalau bicara lebih banyak nanti malah kena imbas. Karyawan yang masih bertahan pun mulai merasa nggak tenang. Mereka kerja dengan perasaan was-was.
apalagi kalau harus lembur malam. Suara-suara aneh semakin sering. Kadang ada yang mendengar suara perempuan tertawa lirih di dekat telinga, padahal nggak ada orang lain di sekitar. Ada juga yang melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di depan cermin toilet karyawan, tapi begitu dilihat lagi, sosok itu sudah hilang sejak kematian Dimas. Aura pabrik itu semakin berat. Orang-orang yang masuk bilang rasanya kayak ada yang menekan dada, hawanya panas, tapi dingin menusuk tulang. Mesin-mesin berjalan lebih cepat dari biasanya. Produksi meningkat drastis, tapi karyawan bekerja dengan rasa takut. Beberapa kali ada yang mau resign, tapi entah kenapa mereka selalu gagal keluar. Ada yang tiba-tiba sakit keras sebelum sempat pamit. Ada yang malah kecelakaan kecil tapi cukup bikin mereka nggak bisa pergi. Seolah ada yang menahan mereka untuk tetap di sana. Pak Herman sendiri tetap terlihat biasa saja. Dia seolah nggak peduli dengan semua bisik-bisik itu. Bahkan setelah kematian Dimas, dia malah terlihat lebih sibuk dari sebelumnya. Dia jarang pulang, lebih sering berada di pabrik sampai larut malam. Ada karyawan yang bilang mereka pernah lihat Pak Herman duduk di ruang kerjanya. Tapi di belakangnya ada sosok besar dengan wajah menyeramkan, menatap tajam ke arah karyawan yang lewat. Semua tanda-tanda itu membuat orang semakin yakin bahwa kematian Dimas bukan kecelakaan biasa. Dia adalah tumbal pertama dari perjanjian gelap yang dijalani oleh ayahnya sendiri. Sejak saat itu, bayangan kelam mulai menutupi pabrik sepatu di Tangerang, dan bisikan-bisikan horor makin sering terdengar. Setiap kali suara tangisan perempuan muncul dari gudang bahan kulit, semua orang tahu akan ada kabar duka lagi. Setelah kematian Dimas, bukannya suasana pabrik jadi muram, tapi malah semakin sibuk. Mesin-mesin berjalan tanpa henti, truk-truk pengangkut sepatu keluar masuk setiap hari, dan orderan terasa seperti nggak ada habisnya. Dari luar, semua terlihat normal, bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Tapi di dalam pabrik, ada rasa mencekam yang perlahan mulai menguasai para pekerja. Semua orang bisa merasakan ada sesuatu yang aneh, tapi mereka memilih diam. Diam karena takut, dan diam karena uang yang mereka terima terlalu besar untuk dilepaskan begitu saja. Keanehan pertama muncul dari seorang karyawan bernama Rudy. Dia sudah kerja di pabrik itu sejak lama. Dari zaman pabrik masih sepi. Malam itu, Rudy lembur bersama beberapa temannya di bagian mesin cetak sol sepatu. Mesin itu besar, berisik, dan butuh pengawasan penuh. Tapi yang bikin heran, malam itu mesin dalam keadaan mati. Semua karyawan sedang istirahat. Bahkan listrik sempat turun sebentar. Tiba-tiba terdengar suara benda berat jatuh, disusul teriakan keras. Saat semua orang lari mendekat, mereka melihat tubuh Rudy sudah tergeletak di bawah mesin dengan kepala remuk. Yang bikin bingung, mesin itu nggak nyala dan posisinya terkunci. Nggak mungkin Rudy bisa jatuh begitu saja, apalagi sampai tubuhnya hancur seperti digilas. Beberapa karyawan langsung panik, ada yang muntah, ada yang pingsan. Tapi anehnya pihak pabrik menutup kasus itu begitu cepat. Pihak manajemen bilang Rudy kurang hati-hati, dianggap kecelakaan kerja biasa. Jasadnya cepat-cepat dibawa, dan keluarganya hanya diberi santunan besar. Seolah-olah uang bisa menutup mulut semua orang. Setelah kejadian itu, suasana pabrik jadi makin angker. Karyawan yang jaga malam sering mengaku melihat bayangan hitam besar berdiri di dekat mesin cetak sol, persis di tempat Rudy meninggal. Kadang terdengar suara mesin menyala sendiri, padahal tombolnya belum ditekan. Beberapa kali juga terdengar suara jeritan samar, mirip suara Rudy sebelum meninggal, memantul dari dinding pabrik. Belum habis rasa takut karena kejadian itu, beberapa minggu kemudian ada kejadian lain. Kali ini menimpa seorang karyawan perempuan bernama Siti. Dia kerja di bagian penjahitan. Usianya masih muda, baru menikah, dan semua orang kenal dia sebagai sosok yang ceria. Malam itu Siti tiba-tiba jatuh kejong-kojong di tengah ruang kerja. Awalnya teman-temannya mengira dia masuk angin atau pingsan, tapi semakin lama tubuhnya menggeliat hebat. Mulutnya berbusa, matanya mendelik ke atas. Semua orang panik, berusaha menolong, tapi nggak ada yang bisa. Hanya dalam hitungan menit, tubuh Siti mendadak kaku, dan dia meninggal di tempat. Dokter yang dipanggil bilang mungkin serangan jantung atau penyakit bawaan. Tapi teman-teman dekatnya tahu kalau Siti sehat-sehat saja sebelumnya. Nggak ada riwayat sakit. Bahkan tadi sore masih ketawa-ketawa sambil makan gorengan di kantin, yang bikin makin merinding. Beberapa karyawan bersumpah mereka melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di belakang Siti sebelum dia jatuh. Sosok itu melayang, wajahnya pucat, matanya merah, dan menghilang begitu Siti kejang-kejang. Setelah dua kejadian itu, para karyawan mulai benar-benar takut. Tapi anehnya, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Gaji mereka besar, bonus lancar,
Bahkan keluarga korban pun seakan menerima begitu saja. Orang-orang luar yang dengar kabar itu cuma bisa geleng-geleng kepala. Tapi buat karyawan yang masih bertahan, mereka sadar ada sesuatu yang salah. Setiap kali ada nyawa melayang, produksi pabrik malah makin meningkat. Seakan ada bayaran yang ditukar dengan nyawa manusia. Beberapa karyawan yang punya mata batin lebih peka bilang, setiap kali pabrik ramai order, di malam-malam tertentu, terlihat banyak sosok bayangan berjalan di dalam ruang produksi. Mereka bergerak seperti karyawan biasa, mondar-mandir, ada yang menjahit, ada yang membawa bahan. Tapi kalau diperhatikan wajah mereka hancur, penuh darah, atau pucat kaku. Ada yang yakin itu adalah arwah karyawan yang sudah meninggal. Mereka tidak benar-benar pergi, melainkan dipaksa tetap bekerja sebagai bagian dari pesugihan. Suasana di pabrik makin lama makin gak enak. Ada bau aneh yang kadang muncul di jam-jam tertentu. Perpaduan bau darah, amis, dan dupa. Karyawan Searing merasa ada yang mengawasi, bahkan saat mereka sedang bekerja dalam keramaian. Yang paling parah adalah saat lembur malam. Lampu kadang meredup sendiri, mesin menyala tanpa sebab, dan suara-suara aneh terdengar jelas. Ada yang mengaku mendengar orang berbisik tepat di telinganya, padahal nggak ada siapa-siapa. Ada juga yang bilang saat lagi menjahit, tiba-tiba jarum mesin bergerak sendiri menusuk jari mereka, seolah ada yang sengaja mengarahkan. Salah satu cerita paling menyeramkan datang dari seorang karyawan bernama Yanto. Dia kebagian tugas mengangkut bahan kulit ke gudang. Malam itu dia kerja sendirian karena temannya izin pulang lebih awal. Saat dia sedang mengangkat gulungan kulit yang besar, dia mendengar suara tangisan perempuan lirih dari sudut gudang. Tangisan itu sama persis dengan yang pernah didengar sebelum kematian Dimas. Bulu kuduk Yanto langsung berdiri. Dia menoleh ke arah suara, dan samar-samar terlihat sosok perempuan berdiri dengan rambut panjang menutupi wajah. Yanto kaget, menjatuhkan gulungan kulit, lalu lari keluar. Tapi anehnya, pintu gudang yang tadi terbuka tiba-tiba tertutup rapat. Dia mencoba membuka, tapi sekuat tenaga pintu itu nggak bergerak sama sekali. Di belakangnya, suara tangisan berubah jadi tawa cekikikan, makin lama makin keras. Yanto pingsan, tapi tiba-tiba pintu terbuka sendiri dan dia berhasil kabur. Setelah kejadian itu, Yanto sakit keras selama berminggu-minggu. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan akhirnya memutuskan berhenti kerja. Tapi seminggu setelah resign, kabar kematiannya terdengar. Katanya dia meninggal di rumah dengan kondisi lidah menjulur panjang, matanya melotot, persis seperti orang dicekik. Cerita-cerita itu semakin membuat karyawan yang tersisa ketakutan. Tapi entah kenapa, mereka nggak bisa meninggalkan pabrik itu begitu saja. Seolah ada sesuatu yang menahan mereka. Setiap kali ada yang berencana keluar, selalu ada saja halangan. Ada yang tiba-tiba sakit, ada yang mendadak kecelakaan, ada juga yang mendapat ancaman samar. Seakan pabrik itu punya kuasa sendiri untuk menahan siapapun yang sudah masuk ke dalamnya. Pak Herman sendiri seolah nggak peduli dengan semua kejadian. Setiap kali ada karyawan meninggal, dia hanya datang sebentar, memberikan santunan besar, lalu berkata singkat, "Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua supaya lebih hati-hati." Setelah itu dia kembali sibuk dengan urusannya. Tapi karyawan yang peka bilang setiap kali ada yang meninggal, wajah Pak Herman justru terlihat lebih segar. Auranya lebih terang, seakan-akan dia mendapat tambahan energi dari tragedi itu. Ada seorang karyawan tua, sebut saja namanya Pak Warto, yang akhirnya berani bicara ke beberapa teman dekatnya. Dia bilang kalau semua ini bukan kebetulan. Menurutnya, pabrik itu memang dijalankan dengan pesugihan. Setiap kali ada korban, itu adalah tumbal yang harus dibayar agar pabrik tetap berjaya. Awalnya mereka hanya mendengar gosip itu, tapi setelah melihat dengan mata kepala sendiri, mereka yakin. Apalagi setelah kematian Dimas, makin jelas kalau tumbal bukan hanya dari luar, tapi juga bisa dari keluarga sendiri. Namun meski semua orang sadar ada sesuatu yang gak beres, enggak ada yang berani buka mulut keluar. Mereka tahu risikonya terlalu besar. Orang-orang yang kepo atau terlalu banyak tahu biasanya gak berumur panjang. Jadi mereka memilih bertahan, bekerja dengan rasa takut, sambil berharap mereka bukan korban berikutnya. Dan memang benar, setiap kali ada korban jiwa, produksi pabrik selalu meningkat drastis. Sepatu yang dihasilkan makin banyak, kualitasnya makin bagus, dan order datang bertubi-tubi. Seakan-akan darah dan nyawa itu adalah bahan bakar yang membuat mesin pabrik tetap berputar. Semua orang tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Semua orang lihat, tapi pura-pura buta. Dari luar, pabrik sepatu itu terlihat seperti simbol kesuksesan. Tapi bagi mereka yang ada di dalamnya, tempat itu lebih mirip neraka yang berjalan di siang bolong. Setiap hari bekerja dengan rasa was-was, setiap malam pulang dengan bayangan menyeramkan. Dan mereka tahu, cepat atau lambat, akan ada korban lagi. Karena itulah perjanjian gelap yang sudah dibuat.
Setelah kejadian-kejadian aneh di pabrik yang menewaskan beberapa karyawan, orang-orang mulai menaruh perhatian lebih pada kehidupan pribadi Pak Herman. Awalnya semua masih dianggap kebetulan. Toh, kecelakaan kerja bisa terjadi di mana saja, apalagi di pabrik besar dengan mesin-mesin berat. Tapi setelah anak pertamanya meninggal dengan cara yang aneh, orang-orang di sekitar rumah Pak Herman jadi sering memperhatikan gerak-geriknya. Nggak lama setelah itu, kabar mengejutkan kembali terdengar. Kali ini bukan karyawan pabrik, melainkan adik kandung Pak Herman sendiri yang meninggal. Namanya Pak Surya. Usianya masih sekitar 40-an. Kabar resminya katanya beliau meninggal karena sakit mendadak. Tapi anehnya, tubuhnya ditemukan dengan kondisi yang membuat orang-orang merinding. Seluruh tubuhnya membiru, persis seperti orang yang mati dicekik atau kehabisan napas. Bibirnya membiru pekat. Lehernya terlihat ada bekas merah melingkar samar-samar, seperti bekas cekikan tangan. Kabar itu cepat menyebar ke tetangga sekitar. Banyak yang gak percaya kalau itu hanya sakit biasa. Apalagi malam sebelum kematian itu, beberapa tetangga mengaku melihat hal aneh. Ada yang melihat Pak Herman keluar rumah jam 2 pagi, berpakaian serba hitam, membawa sesuatu di tangannya. Kalau diperhatikan, benda itu mirip sesajen. Ada bunga 7 rupa, kemenyan, dan ayam hitam yang sudah disembelih. Seorang tetangga bernama Bu Wati bercerita, dia sempat terbangun karena mendengar suara gaduh ayam berkokok tengah malam. Saat mengintip dari jendela, terlihat jelas Pak Herman berjalan cepat menuju arah pabrik. Wajahnya kaku, tatapannya lurus, seolah nggak peduli ada orang yang mengintip. Sesampainya di gerbang pabrik, Pak Herman membuka gembok besar yang biasanya susah debu. Aneh, malam itu gembok itu terbuka begitu saja, padahal biasanya butuh tenaga ekstra. Pak Herman lalu masuk sendirian dengan langkah mantap. Ada juga yang bilang melihat cahaya merah samar keluar dari dalam pabrik malam itu, seperti nyala api kecil, tapi tidak membesar. Cahaya itu bertahan lama, disertai bau kemenyan yang menusuk hidung sampai ke perkampungan sekitar. Beberapa anjing peliharaan warga menggonggong tanpa henti, menyala ke arah pabrik. Ekornya terjepit di bawah. Tanda ketakutan. Paginya, kabar duka soal meninggalnya adik Pak Herman langsung bikin geger. Orang-orang mulai menghubungkan jeng-genjengan tumbal pesugihan. Itu memang harus dari keluarga sendiri. Karena kalau dilihat, setiap kali usaha Pak Herman naik, selalu ada korban dari lingkaran terdekatnya. Pertama anaknya, lalu sekarang adiknya. Semakin lama, gosip itu makin kencang. Banyak yang bilang kesuksesan pabrik sepatu itu bukan hasil kerja keras, tapi hasil dari perjanjian dengan sesuatu yang gelap. Bahkan ada yang bilang, makhluk yang jadi partner bisnis Pak Herman bukan sembarang makhluk. Katanya berupa sosok perempuan berambut panjang dengan wajah menyeramkan. Ada yang nyebut itu kuntilanak. Ada juga yang percaya itu siluman wanita penjaga pabrik. Makhluk itu yang menuntut tumbal dari keluarga sendiri supaya kekayaan tetap mengalir. Deras, orang-orang yang masih punya logika mencoba menyangkal. Mereka bilang, jangan-jangan Pak Surya memang sakit jantung atau darah tinggi. Tapi bukti di tubuhnya bikin banyak orang susah menolak kenyataan. Apalagi setelah kematiannya, usaha Pak Herman terlihat semakin maju. Kontrak ekspor besar keluar. Negeri tiba-tiba berhasil. Jumlah produksi sepatu melonjak 2 kali lipat, dan mobil baru mewah masuk ke garasi rumahnya. Semua itu terjadi hanya dalam hitungan hari setelah adiknya dikuburkan. Karyawan pabrik juga merasakan hal aneh. Malam-malam setelah kematian Pak Surya, mereka yang jaga malam sering mencium bau amis bercampur kemenyan di dalam area produksi. Ada juga yang mengaku melihat bayangan Pak Surya berjalan di sekitar gudang bahan kulit. Dia terlihat mengenakan pakaian rumah sederhana, wajahnya pucat, dan lehernya masih membiru. Tapi begitu didekati, sosok itu lenyap begitu saja. Ada seorang karyawan bernama Anton yang pernah mengalami kejadian menyeramkan. Dia kebagian lembur malam dan harus memeriksa stok bahan kulit di gudang. Saat masuk ke gudang, tiba-tiba lampu padam. Dalam gelap, dia mendengar suara orang memanggil namanya dengan lirih. Tan Tan. Suara itu pelan tapi jelas, seperti ada di samping telinga. Anton menoleh, tapi nggak ada siapa-siapa. Saat lampu kembali menyala, dia hampir pingsan karena melihat sosok mirip Pak Surya berdiri di ujung gudang dengan tatapan kosong. Anton langsung lari terborit-berit, nggak peduli pekerjaannya belum selesai. Cerita itu cepat menyebar di kalangan pekerja. Mereka makin yakin kalau arwah keluarga Pak Herman yang dijadikan tumbal nggak bisa tenang. Mereka masih gentayangan di sekitar pabrik, mungkin marah, mungkin terikat oleh perjanjian yang dibuat Pak Herman. Di sisi lain, kehidupan keluarga Pak Herman di rumah juga makin tertutup. Istrinya jarang keluar rumah, anak-anaknya yang lain nggak pernah lagi kelihatan main di halaman. Gerbang rumah selalu terkunci rapat. Jendela ditutup tirai tebal. Beberapa tetangga yang iseng lewat malam-malam bilang, mereka pernah mendengar suara orang menangis dari dalam rumah.
Suara itu seperti tangisan perempuan yang panjang dan menyayat hati. Kadang terdengar sampai dini hari, makin lama makin jelas. Kesuksesan Pak Herman bukan karena kerja keras, melainkan ada sesuatu yang dia korbankan. Setiap kali pabrik naik pesat, ada keluarga yang meninggal dengan cara nggak wajar. Seperti sudah ada pola yang bisa ditebak. Orang-orang mulai berhitung sendiri. Siapa lagi kira-kira yang bakal jadi korban berikutnya? Ada yang menduga istrinya, ada yang bilang anak keduanya. Semua hanya bisa menunggu dengan rasa was-was. Meski begitu, gak ada yang berani menegur Pak Herman secara langsung. Sosoknya sekarang berubah. Kalau dulu ramah dan suka menyapa tetangga, sekarang wajahnya dingin jerang bikara, dan sorot matanya tajam membuat orang segan. Banyak yang bilang kalau tatapan matanya itu bukan lagi tatapan manusia biasa, seperti ada sesuatu yang ikut menatap dari balik matanya. Suatu malam, seorang pemuda kampung bernama Jono memberanikan diri mengintip dari balik pagar pabrik. Dia penasaran, karena katanya tiap malam Jumat selalu ada ritual aneh di dalam. Benar saja, dari celah pagar dia melihat Pak Herman berdiri di tengah ruang produksi, berpakaian serba hitam. Di hadapannya ada meja kecil penuh sesajen, bunga, kemenyan, kepala kambing, dan darah ayam yang ditaruh dalam mangkuk. Di sekelilingnya ada lingkaran yang dilukis dengan cairan merah, entah darah atau cat. Sulit dibedakan. Tiba-tiba dari kegelapan muncul sosok perempuan tinggi berambut panjang. Rambutnya hampir menyentuh lantai, wajahnya pucat, matanya merah menyala. Sosok itu melayang pelan mendekati Pak Herman. Jono hampir menjerit, tapi buru-buru menutup mulutnya. Dia melihat jelas, Pak Herman menunduk hormat, lalu berbisik seolah berbicara dengan sosok itu. Sesekali sosok perempuan itu mengangguk. Lalu tangannya yang panjang dan kurus menunjuk ke arah rumah besar Pak Herman. Seolah meminta sesuatu, Jono nggak sanggup lagi melihat. Dia langsung lari pulang dengan tubuh gemetar. Sejak malam itu, Jono jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin, sering mimpi buruk dan selalu merasa ada yang mengikutinya. Sampai akhirnya, dia memutuskan pergi, merantau. Karena nggak sanggup tinggal di kampung itu lagi. Kabar demi kabar makin memperkuat dugaan bahwa tumbal pesugihan itu memang dari keluarga sendiri. Orang-orang luar hanya bisa bergosip, tapi karyawan yang masih bekerja di pabrik banner-banner merasakannya. Mereka tahu, kesuksesan yang mereka nikmati lewat gaji besar dan bonus hanyalah bagian kecil dari harga yang dibayar dengan nyawa orang-orang terdekat Pak Herman. Sejak itu, setiap kali ada anggota keluarga Pak Herman yang terlihat sakit atau lemah, warga langsung merasa was-was. Mereka tahu, itu bisa jadi tanda kalau tumbal berikutnya sudah ditentukan. Dan setiap kali pabrik kembali mendapat order besar, semua orang seperti sudah pasrah. Tinggal menunggu siapa korban berikutnya. Karena di balik gemerlap kesuksesan pabrik sepatu itu, ada perjanjian gelap yang terus menelan darah keluarga sendiri. Seiring berjalannya waktu, meskipun gaji besar dan bonus melimpah terus diberikan, beberapa karyawan mulai nggak tahan dengan hal-hal aneh yang mereka alami di pabrik sepatu milik Pak Herman. Semakin lama mereka bekerja di sana, semakin jealous. Kalau ada sesuatu yang nggak beres, awalnya semua orang berusaha menutup mata, pura-pura nggak tahu, karena kebutuhan hidup lebih besar daripada rasa takut. Tapi yang muncul hampir setiap malam bikin mereka mulai goyah. Ada seorang pekerja bagian produksi bernama Darto. Dia sering kebagian lembur, pulang larut malam ketika pabrik sudah sepi. Suatu kali waktu lagi nyapu area, mesin yang sudah dimatikan, dia melihat bayangan hitam besar melintas cepat di tembok. Awalnya dia kira itu bayangan teman kerjanya, tapi setelah dicek, ternyata nggak ada siapa-siapa. Bayangan itu bukan cuma sekali terlihat, melainkan berulang kali muncul di sudut ruangan. Yang bikin merinding, bayangan itu ukurannya jauh lebih besar dari manusia biasa. Seakan-akan tubuhnya menjulang sampai hampir menyentuh plafon. Darto mencoba berpikir logis. Mungkin cuma efek lampu. Tapi yang bikin dia gemetar lampu di ruang itu sedang mati sebagian. Dan cahaya yang tersisa pun redup. Bayangan sebesar itu mustahil muncul tanpa sumber. Sejak malam itu, Darto jadi sering was-was setiap kali harus lembur. Dia cerita ke teman-temannya. Tapi banyak yang hanya menganggapnya halusinasi karena kecapekan. Namun, beberapa karyawan lain juga ternyata merasakan hal serupa. Misalnya Wawan, karyawan yang bertugas bagian pengemasan, dia sering pulang malam karena harus memastikan barang siap dikirim keesokan harinya. Jalanan menuju kontrakan Wawan sepi banget, hanya ada beberapa lampu jalan yang redup. Malam itu, dia merasa ada yang mengikuti dari belakang. Awalnya dia cuek, pikirnya mungkin cuma perasaan. Tapi semakin lama langkahnya semakin cepat, dan dia merasa suara langkah di belakang ikut menyesuaikan. Setiap kali dia berhenti, suara itu juga berhenti. Saat dia menoleh, nggak ada siapa-siapa. Cuma jalan kosong dengan bayangan pohon. Wawan jadi panik. Dia mempercepat langkah sampai akhirnya berlari kecil menuju kontrakannya. Sesampainya di depan pintu,
Dia buru-buru masuk dan mengunci rapat-rapat. Saat napasnya masih ngos-ngosen, tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintunya. Hanya sekali, tok-tok. Wawan menahan napas, mencoba menenangkan diri. Tapi saat dia intip lewat jendela, nggak ada siapa-siapa di luar. Sejak malam itu, Wawan selalu pulang bareng teman. Nggak berani lagi jalan sendirian. Cerita paling menyeramkan datang dari seorang karyawan senior bernama Sutikno. Dia sudah lama kerja di pabrik itu. Bahkan sejak awal pabrik masih sepi. Suatu malam, dia diminta Pak Herman buat nganter beberapa berkas ke ruang kantor utama. Ruangan itu letaknya di lantai 2, agak jauh dari area produksi. Saat masuk ke kantor, dia kaget bukan main. Di sana Pak Herman terlihat duduk di kursi kerjanya, wajahnya serius menatap meja. Tapi yang bikin Sutikno hampir nggak bisa bernapas, di belakang Pak Herman berdiri sosok tinggi besar berwarna hitam pekat. Bentuknya samar tapi jelas terlihat menjulang. Sosok itu diam saja, tapi matanya menyala merah terang, menatap lurus ke arah Sutikno. Sutikno langsung merinding seluruh tubuhnya. Dia ingin buru-buru keluar, tapi kakinya seperti membeku. Pak Herman hanya menoleh sebentar, tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Taruh aja di meja." Tik, suaranya tenang, tapi seolah ada gema aneh yang membuat bulu kuduk Sutikno berdiri. Dengan gemetar dia meletakkan berkas di meja, lalu buru-buru mundur keluar tanpa berani menatap lebih lama. Setelah kejadian itu, Sutikno nggak bisa tidur nyenyak. Setiap malam dia mimpi buruk, selalu melihat sosok hitam besar dengan mata merah, menatapnya dari sudut kamar. Akhirnya, dia memutuskan resign. Banyak temannya bilang dia nekat, karena gaji di pabrik itu besar dan sulit dicari tandingannya. Tapi Sutikno nggak peduli. Baginya nyawa lebih penting daripada uang. Sayangnya, keputusannya resign justru membawa petaka. Seminggu setelah berhenti kerja, Sutikno ditemukan meninggal di kontrakannya. Kondisinya sangat mengenaskan. Tubuhnya tergeletak di lantai, matanya melotot, dan lidahnya menjulur panjang, hampir nggak wajar. Orang-orang yang menemukan jasadnya langsung syok. Warga setempat bilang, sepertinya Sutikno meninggal dalam kondisi ketakutan luar biasa. Kabar kematian itu cepat menyebar ke karyawan lain. Mereka langsung menghubungkan kejadian itu dengan pertemuan Sutikno di kantor Pak Herman. Banyak yang bilang, kalau ada karyawan yang sudah tahu terlalu banyak, apalagi sampai melihat penjaga di belakang Pak Herman, maka nyawanya pasti jadi taruhannya. Kejadian itu bikin suasana pabrik makin mencekam. Meski begitu, nggak ada yang berani ngomong terang-terangan. Mereka cuma berbisik di pojokan. Saat jam makan siang atau saat pulang bareng, rasa takut bercampur dengan rasa butuh. Karena gaji dan bonus yang besar tetap jadi alasan mereka bertahan. Beberapa orang malah mencoba meyakinkan diri sendiri, bilang kalau kematian Sutikno hanya kebetulan. Padahal di dalam hati mereka tahu ada sesuatu yang salah. Sejak kematian Sutikno, makin banyak karyawan yang mengalami hal-hal aneh. Ada yang bilang sering melihat sosok hitam melintas cepat di cermin kamar mandi pabrik. Ada juga yang mendengar suara-suara aneh di gudang bahan kulit, seperti orang menangis atau tertawa pelan. Bahkan ada yang mengaku pernah melihat kursi-kursi di ruang rapat bergeser sendiri. Pabrik sepatu milik Pak Herman semakin hari semakin jadi bahan omongan orang. Bukan cuma karyawan yang merasakan kejanggalan, tapi orang-orang luar juga mulai penasaran. Banyak yang kepingin tahu, bener nggak sih cerita-cerita seram yang beredar selama, apalagi zaman sekarang. Banyak anak muda yang doyan bikin konten uji nyali. Mereka pikir semua cerita itu cuma bumbu gosip biar kedengaran serem. Padahal kenyataannya jauh lebih mengerikan. Suatu malam, dua anak muda dari kampung sebelah nekat masuk ke sekitar pabrik. Namanya Reza dan Bayu. Mereka bawa kamera HP, tripod kecil, sama senter. Niatnya sederhana, bikin konten horor buat diunggah ke media sosial. Kalau viral, bisa banyak followers, banyak duit, kata Reza sambil ketawa. Bayu agak ragu, tapi karena ikat-ikatan, akhirnya dia manut juga. Malam itu sekitar jam 11, mereka mulai merekam dari luar pagar pabrik. Dari kamera kelihatan bangunan pabrik yang besar dan sepi. Lampu-lampu di dalam memang masih ada yang nyala, tapi suasananya tetap mencekam. Angin malam berhembus dingin, membuat suara gesekan seng di atap terdengar seperti bisikan. Awalnya mereka cuma rekam biasa, saling bercanda buat nutupin rasa takut. Tapi makin lama, suasana berubah. Reza yang pegang kamera tiba-tiba bilang kalau dia melihat ada bayangan hitam besar bergerak di balik kaca jendela kantor lantai 2. Bayu langsung panik. Udahlah, pulang aja Res. Gak enak perasaan gue. Tapi Reza malah makin semangat. Justru ini momen. Kalau dapat penampakan asli, pasti viral banget. Akhirnya mereka nekat nyelinap lewat pagar belakang yang agak bolong. Begitu masuk, hawa di dalam area pabrik langsung beda. Rasanya berat.
dingin, dan bikin bulu kuduk merinding. Senter yang mereka bawa beberapa kali meredup kayak mau mati. Kamera pun sempat error, gambarnya blur, padahal sebelumnya normal. Mereka jalan pelan-pelan ke arah gudang bahan kulit. Bau amis bercampur kemenyan tercium menyengat. Di dalam, mereka jelas mendengar suara tangisan perempuan. Suara itu lirih, panjang, kayak orang menahan sakit. Bayu gemetar sambil bilang, "Res, sumpah gue gak kuat, kita balik aja." Tapi Reza malah mendekat lebih jauh. Tiba-tiba, suara tangisan itu berubah jadi tawa panjang yang nyaring. Dalam gudang, terlihat sosok perempuan berambut panjang dengan wajah hancur setengah. Matanya merah menyala. Dia berdiri kaku sambil menatap lurus ke arah mereka. Reza sempat mengangkat kamera, tapi sebelum sempat merekam jelas, senter mereka padam total. Suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Makin lama makin dekat, seolah mengelilingi mereka. Malam itu jadi mimpi buruk. Warga sekitar yang tidur di rumah-rumah dekat pabrik sempat mendengar suara jeritan dari dalam area pabrik, tapi nggak ada yang berani keluar. Semua pura-pura nggak dengar, menutup pintu ropet-ropet, sambil berdoa dalam hati. Besok paginya, orang-orang geger. Reza dan Bayu ditemukan tergeletak di dekat pagar belakang pabrik. Reza masih hidup, tapi kondisinya mengenaskan. Matanya kosong, mulutnya terus komat-kamit nggak jelas. Kadang dia tertawa sendiri, kadang menangis, seakan kehilangan akal sehat. Bayu lebih parah lagi. Dia ditemukan meninggal dengan mata melotot besar. Mulut menganga lebar seolah sedang dicekik sesuatu yang tak terlihat. Lidahnya menjulur. Tubuhnya kaku dalam posisi tangan menengadah, seperti memohon tolong polisi datang. Mencoba menyelidiki. Hasil resminya, Bayu meninggal karena serangan jantung mendadak. Tapi warga sekitar tahu, itu bukan penyebab sebenarnya. Apalagi melihat kondisi wajahnya yang penuh ketakutan. Reza sendiri dibawa ke rumah sakit jiwa, karena nggak berhenti meracau. Katanya dia terus melihat sosok hitam besar dengan mata merah yang mengikuti kemanapun dia pergi. Sejak kejadian itu, warga makin yakin kalau pabrik itu punya mata sendiri. Siapapun yang mencoba ikut campur, mendekat dengan rasa penasaran, berlebihan, atau bahkan sekadar uji nyali, pasti bakal kena teror. Ada yang percaya, pabrik itu sudah jadi semacam tempat angker yang dijaga oleh makhluk gaib. Mereka bisa tahu siapa saja yang berani masuk tanpa izin. Cerita Reza dan Bayu jadi peringatan keras buat semua orang. Tapi tetap saja, ada orang-orang yang penasaran. Beberapa waktu kemudian, sekelompok mahasiswa datang dari luar kota. Mereka dengar cerita horor pabrik sepatu ini dari internet, dan nekat ingin membuktikan kebenarannya. Mereka bawa kamera canggih, recorder suara, bahkan alat pendeteksi EMF. Katanya mau bikin dokumenter horor. Warga sudah memperingatkan, tapi mahasiswa itu nggak percaya. Paling cuma cerita kampung biar heboh aja, kata salah satunya. Akhirnya malam itu mereka masuk lewat jalan belakang, sama seperti Reza dan Bayu dulu. Tapi anehnya, mereka nggak pernah balik. Sampai pagi, nggak ada satupun dari mereka yang keluar. Motor yang mereka parkir di dekat warung masih ada, tapi orang-orangnya lenyap. Polisi sempat kari-kari, masuk ke area pabrik bersama beberapa aparat, tapi hasilnya nihil. Nggak ada tanda-tanda mereka di dalam, seolah-olah mereka ditelan bulat-bulat oleh pabrik itu. Sejak itu, warga benar-benar ketakutan. Mereka percaya, pabrik itu bukan cuma tempat kerja biasa, tapi sudah jadi sarang makhluk gaib yang berkuasa penuh. Siapapun yang mendekat dengan niat buruk atau rasa penasaran berlebihan, pasti bakal jadi korban. Makanya, lama-lama nggak ada lagi yang berani lewat depan pabrik kalau malam. Jalanan sekitar jadi sepi, bahkan ojek online sekalipun menolak ambil orderan yang lewat situ setelah jam 8 malam. Bahkan karyawan yang masih kerja di sana jadi makin was-was. Mereka merasa bukan cuma bekerja untuk manusia, tapi juga untuk sesuatu yang gak kelihatan. Kadang mereka merasa ada mata-mata yang mengawasi setiap gerakan. Ada yang bilang, kalau kamu berani menatap terlalu lama ke arah jendela kantor lantai 2, kamu bisa melihat sosok tinggi hitam berdiri di baliknya. Dan kalau sudah melihat, maka dalam waktu dekat kamu pasti akan mendapat teror. Entah sakit, kecelakaan, atau bahkan mati. Warga semakin yakin, pabrik itu sudah hidup. Bukan sekadar bangunan, tapi punya kesadaran sendiri. Makhluk-makhluk di dalamnya seakan jadi satu dengan dinding, mesin, dan lantai pabrik. Mereka tahu siapa saja yang berani mendekat, tahu siapa yang sekadar penasaran, dan tahu siapa yang berani membocorkan rahasia. Semua akan mendapat balasan. Kisah Reza yang hilang akal dan Bayu yang mati dengan cara mengenaskan jadi semacam cerita larangan yang diceritakan dari mulut ke mulut. Orang tua memperingatkan anaknya, jangan pernah koba-koba dekat pabrik itu. Mau nyari mati, apa? Dan anehnya, semakin banyak larangan,
Semakin besar rasa penasaran orang luar. Tapi mereka yang bener-bener nekat, gak pernah bisa pulang dengan selamat. Akhirnya, orang-orang sadar satu hal. Pabrik itu bukan cuma sumber rezeki, tapi juga sumber kutukan. Siapapun yang mencoba ikut campur atau mencari tahu lebih dalam, nyawanya bisa jadi taruhannya. Pabrik itu sudah punya penglihatan sendiri. Dan sekali kamu tertangkap masuk dalam pandangannya, mustahil bisa lepas tanpa meninggalkan bekas yang mengerikan. Malam itu tidak ada yang menyangka kalau semuanya bakal berakhir dengan cara mengerikan. Hari sudah lewat tengah malam ketika warga di sekitar pabrik sepatu mendengar suara dentuman keras seperti ledakan. Orang-orang yang masih terjaga melihat ke arah pabrik dan terkejut melihat asap hitam mengepul dari dalam. Tak lama kemudian, api besar menjilat tinggi-tinggi ke udara. Suaranya menggelegar, disertai dengan bunyi besi berjatuhan dan kaca pecah. Anehnya, api itu hanya berkobar di bagian dalam pabrik. Dari luar, tembok bangunan masih kelihatan utuh berdiri. Tapi dari gendela-gendela yang pecah, terlihat cahaya merah menyala. Seakan-akan ada neraka kecil yang terbuka di dalam sana. Orang-orang yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Ada yang ketakutan, ada yang membaca doa sambil gemetar, ada juga yang panik memanggil warga lain. Tapi tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat, yang bikin bulu kuduk merinding. Di tengah api yang berkobar, terdengar jelas suara jeritan panjang. Jeritan itu seperti berasal dari banyak orang sekaligus. Suaranya menyayat, seakan orang-orang di dalam sedang terbakar hidup-hidup. Padahal semua tahu, malam itu tidak ada karyawan yang lembur. Pabrik sudah ditutup sejak sore. Jadi, siapa sebenarnya yang menjerit di dalam sana? Beberapa warga mencoba memberanikan diri lebih dekat. Dari celah pagar, mereka melihat sesuatu yang mustahil dijelaskan dengan logika. Api memang besar, tapi di dalam sana seperti ada bayangan-bayangan manusia yang berlari kocar-kacir. Sebagian terjatuh, sebagian menjerit sambil menggedor-gedor pintu. Bayangan itu tampak nyata, tapi tidak ada satupun tubuh manusia yang terlihat keluar dari gedung. Hanya suara dan siluet hitam yang menari di antara kobaran api. Orang-orang semakin yakin, itu bukan jeritan manusia biasa. Itu suara Roro yang selama ini jadi tumbal pesugihan, terjebak di dalam pabrik. Dan malam itu mereka seperti dilepaskan sekaligus dibakar. Pemadam kebakaran akhirnya datang. Sirine meraung keras, menyayat suasana malam. Beberapa mobil pemadam langsung menyemprotkan air ke arah kobaran api. Tapi anehnya, meskipun sudah berjam-jam disemprot, api itu tidak juga padam. Seakan-akan air justru membuatnya makin marah. Nyala apinya berubah jadi kehijauan, lalu kembali merah menyala. Beberapa petugas pemadam bahkan ada yang mendadak jatuh pingsan. Mereka bilang melihat bayangan hitam raksasa dengan mata merah keluar sebentar dari dalam pabrik, lalu menghilang lagi ke dalam api. Ketika api akhirnya bisa dikendalikan menjelang subuh, yang tersisa hanyalah bagian dalam pabrik yang hangus terbakar. Mesin-mesin leleh, meja produksi gosong, gudang bahan habis jadi arang. Tapi tembok luar pabrik masih berdiri kokoh seakan tidak tersentuh. Yang bikin makin aneh, tidak ditemukan satupun jasad manusia di dalamnya. Padahal jelas-jelas ada suara jeritan malam itu. Tidak ada mayat, tidak ada tulang, tidak ada tanda kehidupan. Hanya puing-puing hitam yang berasap dan hawa panas yang masih terasa menyengat. Kabar tentang kebakaran itu langsung menyebar. Semua orang bertanya-tanya, kemana Pak Herman? Ada yang bilang dia ikut terbakar di dalam. Tapi kalau iya, kenapa jasadnya tidak ditemukan? Ada juga yang percaya dia berhasil kabur sebelum api membesar. Beberapa warga bahkan bersumpah melihat seseorang berlari keluar dari pintu belakang pabrik dengan pakaian serba hitam, sebelum kobaran api makin besar. Tapi orang itu hilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana. Sejak malam itu, Pak Herman benar-benar menghilang tanpa jejak. Rumahnya kosong, keluarganya sudah lebih dulu habis jadi tumbal. Tidak ada lagi yang bisa ditanya. Namanya hanya tinggal cerita. Yang bikin warga makin ketakutan adalah apa yang terjadi setelah kebakaran. Bangunan pabrik memang tidak lagi beroperasi, tapi setiap malam ada saja kejadian aneh. Orang-orang yang lewat depan pabrik sering mendengar suara mesin berputar, suara besi beradu, roda gigi berderit, dan hentakan sepatu-sepatu yang diproduksi. Padahal jelas-jelas gedung itu sudah kosong. Listrik pun sudah diputus. Tidak cuma itu, beberapa orang yang nekat lewat tengah malam mengaku melihat bayangan orang-orang bekerja di dalam. Dari jendela yang kacanya pecah, tampak samar-samar sosok-sosok karyawan sedang menjahit, memaku, atau mengangkat barang. Wajah mereka pucat, matanya kosong, dan tubuhnya kadang terlihat transparan. Mereka bekerja tanpa henti, seakan masih terikat oleh perjanjian gelap yang dulu dibuat Pak Herman.
Beberapa warga yang terlalu penasaran dan berani mendekat selalu berakhir dengan nasib buruk. Ada tukang ojek yang berhenti di depan pabrik untuk sekadar buang air kecil. Besoknya dia ditemukan meninggal di rumahnya dengan wajah membiru seperti habis dicekik. Ada juga pedagang keliling yang berhenti istirahat di dekat pagar pabrik. Itu dia, mengaku melihat sosok tinggi hitam berdiri di balik jendela. 3 hari kemudian, pedagang itu jatuh sakit parah dan meninggal tanpa sempat ditolong. Cerita-cerita itu menyebar cepat, membuat nama pabrik sepatu itu makin angker. Orang-orang percaya Roro yang jadi tumbal tidak bisa pergi, mereka masih terjebak di sana. Mesin produksi yang masih hidup adalah tanda bahwa perjanjian pesugihan itu belum selesai. Selama bangunan pabrik itu masih berdiri, kutukannya akan terus berlanjut. Beberapa orang pintar sempat dipanggil untuk mencoba menetralisir tempat itu. Ada yang datang membawa kemenyan, ada yang membaca doa-doa, bahkan ada yang mencoba ritual khusus. Tapi hasilnya selalu sama. Mereka tidak kuat. Entah tiba-tiba pingsan, muntah darah, atau melihat hal-hal mengerikan yang membuat mereka menolak datang lagi. Katanya, kekuatan yang mengikat pabrik itu terlalu besar. Bukan sekadar pesugihan biasa, melainkan perjanjian jiwa yang sudah tertanam dalam setiap dinding dan mesin. Akhirnya, bangunan itu dibiarkan terbengkalai. Rumput liar tumbuh tinggi di sekitarnya. Cat tembok mulai mengelupas, kaca-kaca pecah tidak pernah diganti. Tapi meskipun tampak terbengkalai, setiap malam tetap saja terdengar suara-suara dari dalam. Kadang suara tangisan, kadang suara tawa perempuan, kadang suara mesin yang berputar. Bagi warga, bangunan itu sudah jadi semacam pengingat bahwa keserakahan punya harga yang sangat mahal. Pak Herman mungkin pernah meraih kesuksesan besar, tapi akhirnya semua hilang ditelan api, dan nyawanya sendiri entah kemana. Yang tertinggal hanya misteri yang terus menghantui. Bahkan setelah pabrik itu tidak lagi beroperasi. Sampai sekarang, kalau ada orang luar yang nekat datang karena penasaran, mereka selalu diperingatkan warga. Jangan macam-macam. Pabrik itu mesti hit. Kalau kamu terlalu dekat, dia bisa ngikutin sampai ke rumah. Dan memang benar, beberapa orang yang tidak percaya akhirnya merasakan sendiri. Ada yang diganggu mimpi buruk, ada yang mendengar suara langkah kaki di kamarnya, ada juga yang tiba-tiba melihat bayangan hitam berdiri di pojok rumah. Pabrik itu tidak lagi jadi sumber rezeki, melainkan sumber teror. Misterinya masih hidup, dan seolah mengintai siapa saja yang berani mendekat. Setiap suara mesin yang terdengar di tengah malam jadi tanda bahwa Roro di dalam masih bekerja, terjebak selamanya. Dan selama tembok itu masih berdiri, tidak akan ada yang bisa benar-benar bebas dari kutukan pesugihan yang dulu dimulai oleh keserakahan. Pak Herman, keserakahan memang selalu ada harga yang harus dibayar. Pabrik sepatu di Tangerang ini jadi bukti kalau jalan pintas menuju kekayaan sering berujung pada kehancuran. Sampai sekarang, misterinya masih hidup. Jadi kalau suatu saat kamu lewat daerah pabrik terbengkalai itu, jangan coba-coba kepo atau masuk sembarangan. Karena bisa jadi, kamu yang jadi tumbal berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita. Itu adalah kebetulan semata.